hingga kini timbul hasil kesepakatan di Mendagri nomor 9 2017. Pesan singkat melalui WA atau WhatsApp. Masuk ke nomor telepon selular produser eksekutif Metro Update TV, Khairuddin MDK, yang juga Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu. WA berisi foto surat berita acara rapat nomor 02-1 Rumawi _B.1 _2017 tanggal 13 Maret tahun 2017. Ditandatangani Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, Wakil Bupati dan Sekda Seluma Suparto dan Iri Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Bengkulu Iskandar ZO, serta diketahui Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Pada bagian bawah foto yang dikirim nomor HP dengan nama profil putra asli Seluma, disebutkan bahwa berita acara rapat tersebut diyakini yang dijadikan surat sakti untuk merekayasa Permendagri nomor 9 tahun 2020 tentang penetapan tapal batas Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Ada 4 poin kesepakatan di berita acara rapat. 1. Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. 2. Kedua pemerintah kabupaten belum menemukan kesepakatan dan menyerahkan penetapan batas kepada pemerintah Provinsi Bengkulu selaku wakil pemerintah pusat. 3. Berdasarkan Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah, pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan titik batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Seluma di Jembatan Air Maras. 4. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan memfasilitasi kedua kabupaten melakukan pemasangan pilar batas sesuai dengan titik koordinat yang disepakati dan mengajukan usulan ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk penetapan Permendagri tentang batas daerah kedua kabupaten. Jika memaknai 4 poin kesepakatan berita acara rapat pada tanggal 3 Maret tahun 2017, terindikasi pertemuan bukan untuk membahas penyelesaian perselisihan tapal batas, tetapi untuk penetapan titik batas antara Bengkulu Selatan dengan Seluma. Faktanya, meski pada poin 1 disebutkan, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan pada poin 2, kedua pemerintah kabupaten belum menemukan kesepakatan dan menyerahkan penetapan batas kepada pemerintah Provinsi Bengkulu selaku wakil pemerintah pusat. Tetapi pada poin 3 ditegaskan, pemerintah Provinsi Bengkulu selaku wakil pemerintah pusat menetapkan titik batas Bengkulu Selatan dengan Seluma di Jembatan Air Maras. Klimaksnya, di poin 4 disebutkan, sesuai titik koordinat batas yang sudah disepakati, diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk penetapan Permendagri tentang batas daerah kedua kabupaten. Endingnya, terbitlah Permendagri nomor 9 tahun 2020 tanggal 20 Januari tahun 2020 tentang batas daerah antara Bengkulu Selatan dengan Seluma. Kata produser eksekutif Metro Update TV, Khairuddin MDK, saat membacakan resume hasil rapat jajaran redaksi Sabtu 4 November 2021 secara formal, yang dijadikan dasar untuk menentukan koordinat batas daerah di Jembatan Air Maras adalah Permendagri nomor 76 tahun 2021 tentang pedoman penegasan batas daerah. Padahal di Permendagri tersebut tidak ada satu pasal dan satu ayat atau satu huruf yang mengatur penyelesaian perselisihan batas daerah oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati, apalagi Sekda, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov. Tambah Khairuddin MDK. Seperti diketahui, berdasarkan pasal 25 ayat 2, penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten dan kota dalam satu provinsi dilakukan oleh Gubernur. Pasal 26 ayat 1, Gubernur melakukan penyelesaian perselisihan dengan mengundang Bupati atau Wali Kota yang berselisih. Ayat 2, Bupati atau Wali Kota yang berselisih memaparkan kondisi real wilayah yang dipermasalahkan dan melakukan pertukaran dokumen dalam rapat penyelesaian perselisihan. Ayat 3, Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan.
Sumber lain menyebutkan, pada proses penyelesaian tapal batas, beberapa kali pemerintah Kabupaten Seluma dipanggil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, tetapi selalu dibatalkan sepihak dengan alasan gubernur tugas luar kota. Sementara saat tim Kemendagri menetapkan tapal batas, pemerintah Kabupaten Seluma sama sekali tidak dilibatkan. Di lain pihak, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 1, Permendagri 76, penegasan batas daerah dilaksanakan tim PBD pusat dengan mengundang tim PBD provinsi dan tim PBD kabupaten dan kota yang berbatasan untuk batas antar kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Anehnya, saat dipertanyakan ke Kemendagri, seorang pejabat di Kemendagri justru menuduh pemerintah Kabupaten Seluma tidak merespon undangan tim Kemendagri saat menentukan tapal batas. Ujar sumber yang mengaku terlibat langsung memperjuangkan tapal batas, bahkan sempat menggebrak meja di Kemendagri. Di tempat berbeda, salah seorang mantan Kabak Tapem, atau Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Seluma, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas, saat diminta komentar secara spontan mengatakan, bahwa dengan adanya Permendagri 9 tahun 2020 masalah tapal batas sudah selesai. Pak Suparto dan Pak Iri Hadi tidak salah. Di organisasi juga kan ada wakil ketua. Secara pemerintahan sudah selesai. Hanya ada beberapa masyarakat yang tidak puas. Contohnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah ada Permendagri kan sudah diam. Saya dengan masih akan diperjuangkan. Kita dukung, kata kepala dinas itu. Dengan rona wajah terkesan tidak senang. Kepala Biro dan wartawan Metro Update TV Hapikin dan Yitno melaporkan. Oke, terima kasih itu Pak Pikin. Jadi tanggapan kami di sini sebagai kepala desa nih, yang terutama sekali istilahnya tuh tidak merelakan. Istilahnya wilayah desa kami di perbatasan diambil sebagian oleh Bengkulu Selatan. Karena di situ kan banyak terdapat aset desa, terutama wilayah pemukiman itu pemukiman dan perkebunan. Di situ pun ada aset desa yang berupa rapat beton, pengoralan. Nah, jadi di sini saya sebagai kepala desa pokoknya di keputusan Permendagri itu menolak ya, menolak istilahnya itu keputusan Permendagri itu wilayah itu Desa Moromaras, bagian dari Kabupaten Seluma diambil oleh Bengkulu Selatan. Oke, berarti Pak Kepala Desa tidak setuju dengan hasil kesepakatan yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Suparto dan Iriadi tahun 2017. Jelas Pak, tidak terima. Jadi menurut Pak Kades, dalam sisi apa saja kerugian desa apabila desa kita itu sebagian diambil kembali oleh Bengkulu Selatan? Ya, kerugian itu jelas banyak Pak, terutama mungkin di dana desa. Dana desa. Jelas pengaruh di situ mungkin dana desa, karena dana desa itu sifatnya dari jumlah penduduk dan jumlah itu luas wilayah. Iya betul. Di situ satu Pak. Terus aset yang telah dibangun oleh desa pun itu pasti yang itu aset desa diambil pengusulan, jadi itu dibangun oleh dana desa. Dana desa. Jadi wilayah desa Bapak, Desa Moromaras, itu yang diambil kembali oleh Bengkulu Selatan itu wilayah pemukiman atau perkebunan atau pertanian, Pak? Di situ yang lebih luasnya perkebunan. Jadi lahan perkebunan. Ya. Nah, jadi pada sore hari ini khususnya Kepala Desa Moromaras tidak setuju, arti kata menolak keputusan Kemendagri nomor 9 tahun 2020 bahwa Seluma diambil kembali oleh Bengkulu Selatan. Pasti itu Pak menolak.